Trump bikin Dewan Perdamaian aja gitu loh. Oh. Jadi Trump tuh kayak memanfaatkan ini, tapi bikin sesuatu yang beda dengan yang diminta oleh PBB gitu Iya, loh. Jadi ini bukan board of peace kan? Perdamaian macam apa Iya. yang terjadi ketika orang-orang yang sedang terjajah tanahnya dirampas dan mereka kemudian menjadi ya orang pinggiran aja ketika melihat tanahnya itu digunakan oleh orang-orang kaya sedunia. Board of Peace itu adalah lembaga yang ingin mengamankan hasil genosida. Berharap Amerika mau menghentikan Israel, berharap Trump mau menghentikan Israel, nggak akan. Situasi di Gaza hanya bisa dihentikan kalau semua negara menggunakan daya tekannya masing-masing, yaitu menghentikan kerjasama ekonomi dengan Israel. Kita kembali lagi Mana nih? Reja. Ya. Dan ini ada hal yang menarik ya di Menyala Media. Mudah-mudahan dari Menyala Media ini bisa menyala kemana-mana. Nah. Ini ada hal yang menarik juga nih Mas Reja nih, terkait perbincangan Board of Peace. Ya. Itu lagi rame. Itu lagi rame dan narasumber kita ini juga sangat kredibel untuk membahas ini karena beliau analis politik Timur Tengah dan fokusnya membela Gaza dan Palestina. Terima kasih sudah datang Mbak Dina. Terima kasih juga Mas Reza. Kita akan berbincang yang menarik, kenapa Indonesia ini kok tiba-tiba masuk dalam blok yang bukan dari PBB. Mas Reza nih gimana pandangannya? Nah ini unik sebenarnya. Apakah ini sebagai bagian dari bentuk narsistik? Ada yang ngomong seperti itu kan. Prabowo ini kan pemimpin yang terkenal tuh pengen tuh gaul nih supaya Indonesia ini luas cakupannya kan. Tapi di satu pihak ada yang mengatakan ini tidak efektif. Nah kira-kira kita bisa tanyakan kepada Bu Dina lah ini. Mbak Dina, sosoknya. Dalam pandangan Mbak Dina ya, apa yang dilakukan oleh Presiden masuk ke salah satu barisan kelompok yang tidak ada di PBB, itu menurut Mbak Dina itu melanggar apa enggak? Kita langsung aja lah begitu. Ya bergabung dalam sebuah organisasi di mana ketuanya itu punya hak penuh atas anggota organisasi itu. Jadi ketuanya itu siapa? Trump gitu ya. Nah Trump ini dipilih tidak oleh siapa-siapa tapi oleh dirinya sendiri, kan? Terus dia masa jabatannya seumur hidupnya dia. Jadi ini bukan jabatan ex officio. Jadi kalaupun dia enggak jadi presiden, dia tetap jadi ketua. Terus yang jadi anggota itu kalau dia setujui, gitu kan? Kalau dia nggak setuju, nggak jadi anggota kan, gitu kan? Terus kemudian keputusan negara yang menjadi anggota itu kalau Trump nggak suka, dia bisa memveto. Berarti keanggotaan kita di sana menyerahkan sebagian dari kedaulatan kita kan. Jadi kita itu diatur oleh entitas lain di luar kita. Coba. Ya saya pikir itu nggak benar ya, nggak bisa. Yang melanggar konstitusi mungkin ya. Kenapa kok kita memberikan kedaulatan kita pada pihak lain gitu? Kalau PBB itu kan konsensus. Semua negara masuk bersama-sama membicarakan suatu hal, hak dan kewajibannya sama gitu kan. Kedaulatan kita tetap terjaga kan, menjaga kedaulatan itu kan kewajiban pemerintah ya gitu, kewajiban negara. Nah itu saya pikir yang persoalan besar di situ pertama nih. Kedua, kemudian kan yang diklaim ini untuk Gaza, Padahal Board of Peace itu kalau kita lihat di piagamnya atau di ADART lah gitu ya, dia itu kan Palestina nggak disebut sama sekali. Gaza nggak disebut sama sekali. Tidak ada kata Palestina dan Gaza. Jadi itu Board of Peace, Dewan Perdamaian. Isinya apa? Ini dewan ini dibentuk untuk untuk ya menciptakan perdamaian di berbagai konflik di dunia. Tapi Palestina nggak disebut sama sekali. Gitu. Cuma kemudian si Board of Peace ini bikin istilahnya mungkin anak
divisi organisasi yang disebut Dewan Eksekutif Gaza. Nah, di Dewan Eksekutif Gaza ini apa yang mereka rencanakan dan waktu itu kan juga dipresentasikan waktu di Davos itu ya. Kan penandatangannya di Davos ya. Swiss ya. Ya. Dan waktu itu yang direncanakan adalah rekonstruksi Gaza. Yang presentasi yang apa itu ya ngomong lah waktu itu mantunya Trump gitu kan, Jared Kushner. Apa yang dia bikin? Oh ya, nanti Gaza itu mau dibikin resort, bikin gedung-gedung pencakar langit, terus pantainya itu jadi indah, ada jalan, ya pokoknya gitulah, dikasih apa itu rencana, istilahnya apa ya, blueprint master plan. Ya. Ini nih Gaza jadi kayak gini. Pertanyaannya nih, itu kan mahal banget ya, kan itu gedung semewah itu. Ada nggak yang percaya kalau orang Gaza yang disuruh tinggal di situ? Nggak mungkin. Atau kalau orang Gaza mau tinggal di situ kan harus beli atau sewa. Ada uangnya nggak? Ya nggak ada uangnya. 3 tahun kayak diperlakukan seperti itu, dari mana mereka untuk makan aja susah kan gitu. Sementara apa yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir itu, Israel sudah mempersiapkan ada satu lahan khusus di Rafah di selatan itu untuk khusus untuk orang-orang Palestina. Istilahnya apa? Kota kemanusiaan. Humanitarian city. Nah, artinya apa? Ini akan Gaza yang sudah hancur lebur lantak itu oleh Trump dan timnya akan dibangun resort mewah, karena itu kan di pinggir pantai. Pantainya indah banget, pantai Mediterania gitu kan, tempat orang-orang berlibur. Orang Gazanya jadi office boy, jadi tukang, jadi cleaning service, jadi pekerja, jadi apa saja. Tapi tidak akan memiliki perumahan mewah tersebut. Jadi ini bukan board of peace. Kan? Perdamaian macam apa yang terjadi ketika orang-orang yang sedang terjajah tanahnya dirampas dan mereka kemudian menjadi ya orang pinggiran aja ketika melihat tanahnya itu digunakan oleh orang-orang kaya sedunia. Dan pembangunannya itu pembangunan yang direncanakan ini, kata si Jared Kushner, itu akan disupervisi oleh Yakir Gabay. Yakir Gabay itu perusahaan pengusaha real estate kaya raya orang Israel. Lah, kok bisa gitu kan, ada rencana seperti itu. Artinya kalau kata saya sih, board of peace itu adalah lembaga yang ingin mengamankan hasil genosida. Jadi genosidanya sudah berhasil meratakan Gaza. Nah, ini harus diamankan nih kan gitu kan. Berarti ini sama sekali tidak masuk di akal ya kalau ini organisasi ini sebagai itu bentuk solidaritas terhadap Palestina ya? Enggak. Sangat enggak. Dengan faktor-faktor yang tadi Ibu katakan seperti itu. Nah, terus kira-kira Pak, kan kita sudah hampir masuk lah ya. Sudah masuk belum sih sebenarnya? Sudah masuk ya? Sudah masuk, udah tanda tangan. Nah, alasan ikut juga. Iya. Nah, alasan rasional kalau kita berandai-andai nih jadi pembantu pemerintah di salah satu, kira-kira tuh alasan rasional pemerintah itu apa sih? Apakah benar ini benar-benar kita berupaya mencintai Palestina atau apa? Apa jangan-jangan ada alasan lain? Ya kalau mengira-ngira tentu saya nggak bisa ya kan, kita rakyat jelata ya kan nggak tahu ya di elit apa yang terjadi. Cuma saya pikir ya kemungkinan besar itu tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang, saya pikir. Kan seharusnya ya bergabung dalam organisasi sebesar itu, apalagi juga ternyata ada uang keanggotaan 1 miliar US dollar, harusnya kan diskusi dulu. Ya. Iya. Jangan buru-buru tanda tangan gitu loh. Harusnya diskusi dulu. Kemenlu biasanya tuh ada FGD dulu gitu ya, mengundang ormas, mengundang akademisi, politisi, anggota DPR, dirembukan dulu. Kita gabung apa enggak kayak gitu loh. Saya pikir ada tahapan yang terlewat mungkin ya dari keanggotaan ini. Jadi terlanjur tanda tangan gitu. Saya pikir itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya dibalik itu apa, ya saya nggak bisa memastikan juga ya. Terus yang kedua, sebenarnya kan pemahaman mengenai board of peace itu nggak semua orang bisa menangkap dengan cepat ya. Situasinya kebayang waktu itu di Davos gitu ya, mendadak gitu, mungkin tidak
diajukan proposal. Iya, gitu. dan ini untuk Gaza padahal kan kalau dicek kan harusnya dicek dulu. Terus Gaza ada di sebelah mana nih gitu ya, di ini proyeknya seperti apa. Nah, itu kan harus dicerna ya. Saya sendiri juga bolak-balik baca dulu ini apa maksudnya gitu, baru bisa bicara seperti ini ya. Nggak bisa dadakan dan apa ya, saya pikir dalam situasi mungkin tekanan ya apalah gitu ya, sehingga muncullah keputusan itu gitu ya. Tapi gini Bu, ada yang berargumen seperti ini kan, yang katakanlah yang pro atau pemerintah itu dalam hal ini, katanya sebenarnya Pak Prabowo itu realistis karena suka dan tidak suka, suka maupun tidak suka, yang bisa menghentikan Netanyahu itu hanya Trump. Negara manapun tidak bisa menghentikan genosida kecuali Trump. Kalau kita, nah makanya kita mendekati Trump ini, kata mereka, ini sebagai upaya rekonsiliasi agar Trump ini bisa melobi Netanyahu dengan biaya yang sekian-sekian itu tadi untuk berhenti melakukan genosida terhadap Gaza. Karena sebelumnya jalur-jalur itu lain sudah dilalui, tetapi selalu gagal melalui PBB dan lain-lain. Dan maka jalur ini dianggap realistis. Kira-kira seperti itu. Gimana tanggapan Pak? Palestina tuh udah dijajah 78 tahun ya kalau dihitung dari 48 ya. Sekarang kan 2006. 2006. Maaf. Presiden Amerika sudah silih berganti ya. Terus ketika tiba-tiba mengatakan hanya Trump yang bisa menghentikan, saya pikir nggak realistis gitu ya. Ini sudah 78 tahun loh, berarti ada sesuatu yang besar di luar Trump gitu ya, di luar sosok seorang presiden Amerika. Ini masalah sistemik, masalah arsitektur tatanan global gitu. Kena yang membuat sebuah entitas yang namanya Israel seolah-olah nggak bisa disentuh. Nah, pemahaman ini yang saya pikir perlu dipahami kita semua ya gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kayak di apa ya istilahnya, bukan ditipu ya, tapi dibelokkan gitu ya dengan situasi seolah masuk akal. Iya cuma bisa Trump ini loh. Dari zaman dulu juga kan Israel itu sudah melakukan genosida, meskipun yang sekarang sangat masif, tapi kan sudah 78 tahun. Presiden Amerika sudah banyak yang bersahabat sama, ada satu lagi ngomong, ya kalau kita nggak bersahabat sama Israel gimana mau menghentikan? Loh, yang sudah bersahabat dengan Israel juga sudah banyak. Nggak ada juga yang bisa menghentikan kan kayak gitu ya. Berarti ada satu cara lain yang lebih realistis sebenarnya gitu kan. Nah, kalau secara teori gimana sih caranya ketika dua pihak berkonflik itu bisa berhenti konfliknya gitu ya. Si mediator itu apa yang harus dia lakukan? Mediator itu harus punya leverage, punya daya tekan. Dia bisa menekan pihak-pihak yang berseteru ini gitu supaya apa? Supaya mau ke tengah gitu kan. Nah, sekarang yang enggak mau ke tengah itu siapa? Israel yang enggak mau ke tengah gitu loh. Palestina itu udah ngasih konsesi itu udah banyak. 90 Oslo, perjanjian Oslo kan. Apa waktu itu dijanjikan ke Yasser Arafat, udahlah tanda tangan aja dulu, ntar 5 tahun lagi kamu dikasih negara merdeka. Akhirnya apa tanda tangannya? Palestina mengakui adanya negara Israel. Coba sudah kurang apa nih gitu ya, yang tadinya ini tanah kami loh, tanah kami dijajah. Sekarang dia mengakui penjajah itu dan mengakui separuh tanah kami miliknya penjajah. Sudah mundur ini. Terus waktu itu Hamas memang menolak ya, Hamas ada menolak, kita nggak terima perjanjian Oslo. Tapi 2017 dia bikin dokumen. Kalau komunitas internasional hanya menghendaki kami cuma punya Gaza, tepi barat dan Yerusalem Timur kami terima loh. Sudah mundur tuh kan. Jadi siapa yang nggak mau ini ke tengah itu? Nah, si mediator tadi harusnya menekan pihak yang lebih keras ini, maksudnya nggak mau ke tengah ini, yaitu Israel kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya kayak gini nih timbangan ya. Kalau adil kan begini, seimbang. Nah, ini kan posisinya kayak gini, Israel lebih kuat, berat sebelah, si Israel Palestina di sini. Mediator harusnya menekan ini, leverage, daya tekannya ke sini nih supaya ke sini kan. Tapi Amerika kan dia selalu pro Israel. Berharap Amerika mau menghentikan Israel, berharap Trump mau menghentikan Israel, nggak akan ada aneh ceritanya. Sih sebenarnya aneh ya. Iya, jadi yang dilakukan oleh
Trump dengan BOP itu yang udahlah kayak gini ditekan lagi karena Palestina kan nggak ada dan Palestina nggak bisa jadi anggota loh. Karena apa? Karena kata Israel, oh kita nggak mau Palestina jadi anggota, jadi tambah tekan kayak gitu. Nah itu menarik. Mbak Dina bisa nggak ceritakan gimana tanggapan dari Palestina terkait BOP ini? Ya sebenarnya gini, Palestina itu yang dianggap perwakilan Palestina itu kan otoritas Palestina yang bentukan Mahmud Oslo Abbas. tadi ya, bentukan Oslo. Jadi waktu perjanjian Oslo itu waktu itu Yasser Arafat menjadi ketua PLO. PLO ini adalah organisasi partai-partai se-Palestina gitu ya. Ketuanya Yasser Arafat. Ada Fatah, ada Hamas. Oh, Hamas nggak masuk PLO. Hamas nggak masuk. Nggak masuk PLO. Jadi ada banyak partai lah gitu ya. PFLP salah satunya saya hafal ya. Itu malah berhaluan komunis tuh. Terus ada partai-partai lain. Nah, Fatah partai terbesar dan terkuat. Nah, dan dia angkat senjata juga waktu itu, sama kayak Hamas juga ya. Hamas juga kan jadi partai politik dan tapi juga angkat senjata. Nah, di Oslo itu Yasser Arafat itu mau berjanji nggak angkat senjata lagi dan mau mengakui Palestina dengan janji mengakui Israel dengan janji negara Palestina 5 tahun lagi nih. Tapi kan kalian harus siap-siap nih. Kita bikin dulu lah otoritas Palestina. Dikasih label presiden. Nah, dan otoritas Palestina ini yang kemudian bicara di PBB gitu kan. Kemudian juga ketika dia punya duta besar. Nah, dari sini juga perwakilannya. Dia penyambung lidah dari semuanya lah ya. Cuma masalahnya setelah Yasser Arafat meninggal kan digantikan oleh Mahmud Abbas. Nah, sejak itu kan nggak pernah ada pemilu lagi. Dari zaman 2005, 2006 sampai sekarang nggak pernah ada pemilu. Sehingga yang terjadi adalah Mahmud Abbas ini ya memang kalau dari hasil survei ya orang Palestina banyak yang nggak percaya lagi gitu ya. Karena pro. Karena dia lebih apa ya? Karena ini isi perjanjian Oslo itu adalah otoritas Palestina bertugas untuk menghentikan terorisme. Nah, yang dimaksud terorisme adalah perlawanan. Ya, perlawanan sehingga polisi-polisi di tepi barat itu juga nangkepin anak-anak muda yang melakukan perlawanan ke Israel gitu loh. Sehingga kan banyak yang nggak suka akhirnya. Sehingga ketika tadi pertanyaannya, ini pendapat otoritas Palestina gimana ya? Mereka tuh kayak ngikut aja, ngambil aman lah gitu ya. Karena memang kan secara dana otoritas Palestina untuk membiayai ini dari mana? Dari Amerika juga uangnya, dari Uni Eropa. Tapi sebelum ke situ berarti ya secara umum nggak satu suara dong enggak satu di suara. Palestina. Rumit sekali ya, rumit sekali. Sebenarnya gini, kita orang luar Indonesia, ini berkali-kali saya omong di berbagai forum, kita orang luar Indonesia nggak perlu ribet sama internal Palestina. Karena dulu kita zaman penjajahan, emangnya kita bersatu kan? Enggak kan? Ya, dan ketidakbersatuan di negara-negara yang dijajah itu lebih besar perannya adalah karena upaya si penjajah kan, memang mengadu domba gitu loh maksudnya, ya. Bukan karena mereka nggak mau bersatu gitu, tapi ada orang-orang yang dibayar, ada orang yang disuap dan lain-lain lah gitulah untuk melakukan hal-hal yang tidak memberikan keuntungan kepada rakyat. Dan itu terjadi juga dulu zaman Belanda kan, banyak yang disebut antek Belanda. Nah kan ada kan zaman kayak gitu. Nah dan memang ya betul ada masalah, tapi kita orang Indonesia atau orang luar gitu melihat itu tidak dijadikan faktor utama gitu loh. Nggak bisa kita blaming the victim. Ya gimana lagi ya, orang Palestinanya aja nggak bersatu, terus kita gimana nih nolongnya? Kan ada juga yang ngomong kayak gitu kan. Nggak, mereka terjajah ketika mereka terpecah belah itu ya karena akibat penjajahan itu gitu ya. Nah sehingga sikap kita terhadap BOP harusnya tidak memperdulikan itu ya, harusnya nggak terlalu, kita tahu ada masalah, tapi bukan itu yang jadi faktor utama. Kan kita ingin mendukung Palestina, yang penting Palestina merdeka dulu, habis merdeka silahkan diskusi sendiri lah, kalian itu mau urusan gimana negara gitu. masing-masing. Itu menurut saya ya. Jadi sikap Palestina apa yang namanya ada perbedaan di dalam internal terhadap BOP ini ya. Saya pikir
yang jelas otoritas Palestina pun nggak diajak gitu ya. Itu kan aneh sebenarnya. Iya, jadi mereka nggak mengeluarkan pernyataan frontal, tapi juga nggak menyatakan kesetujuan yang setuju banget gitu juga nggak seperti itu. Nah, pihak Hamas pun mengatakan kan gini, kita nggak terima kalau ada pihak lain yang menguasai Gaza. Ya iya dong, iya kan? Kan memang desain dari Board of Peace ini. Nah, ini kayaknya perlu dijelaskan dari awal. Iya, gimana? Boleh. Jadi Board of Peace, kata-kata Board of Peace itu sebenarnya kan lahir dari PBB kan. Resolusi 2803 November 2025. Dewan Keamanan PBB memang menyatakan akan membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Trump bikin Dewan Perdamaian aja gitu loh. Jadi Trump tuh kayak memanfaatkan ini, tapi bikin sesuatu yang beda dengan yang diminta oleh PBB gitu loh. Ya. Nah, yang di Dewan Perdamaian yang diinginkan oleh PBB antara lain akan dibentuk Dewan Pemerintahan di Gaza, tapi nggak melibatkan faksi-faksi di Gaza. Nah, tapi melibatkan asing gitu ya. Ada Trump di situ, ada Tony Blair di situ. Maksudnya ada pihak lain lah. Nah, ini yang nggak diterima sama Hamas. Tapi kata Hamas, oke, kalau memang dunia internasional mau membantu ya nggak apa-apa gitu. Jadi Hamas tuh kayak menyusun kata-katanya diplomatis lah gitu ya. Artinya yang penting itu bantuan masuk buat Hamas. Yang penting bantuan masuk, terus Israel ditarik dan pengeboman dihentikan gitu. Jadi sebenarnya ya udah kalau emang mau membantu itu yang dilakukan. Tapi ini kan Trump bikin sesuatu yang baru gitu, beda lagi. Dan kondisi saat ini sudah ada BOP, udah berjalan. Pengeboman terjadi, masih terjadi loh. Dan bantuan tetap ditahan kan. Iya. Orang-orang tetap kelaparan. Dan yang terakhir itu pengeboman sekolah di samping rumah sakit Indonesia Palestina. Iya. Ya kan? Iya. Menurut pendapat Mbak Dina itu gimana? Ya artinya BOP itu gak akan bisa menyelesaikan masalah Palestina gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak disodori retorika saja yang sebenarnya kita juga sudah tahu itu tuh nggak akan bisa. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan, balik lagi ke daya tekan tadi yang saya bilang tadi, yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan ini bukan cuma saya yang ngomong, salah satu yang bicara sangat keras itu adalah Francesca Albanese, itu reporter khusus PBB untuk urusan Palestina. Dia bilang situasi di Gaza hanya bisa dihentikan kalau semua negara menggunakan daya tekannya masing-masing, yaitu menghentikan kerjasama ekonomi dengan Israel. Hanya itu jalannya. Karena apa? Yang namanya perang, pendudukan kan butuh uang. Kayak gitu. Tapi selama uangnya masih ada terus, ya akan terus berjalan kayak gitu kan. Sementara mekanisme PBB juga tidak membuka peluang juga untuk menghentikan kan gitu. Berarti negara-negara yang katanya mengakui Palestina, kan ada 154 negara nih yang sudah mengakui negara Palestina. Terus so what kalau sudah mengakui negara Palestina? Buktikan kan dengan langkah yang jelas. Nah, Francesca Albanese tuh udah ngasih listnya tuh. Ini loh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam genosida dan tolong hentikan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini. Ada di Indonesia gak? Ada dong. Ya ada lah. Ya ada lah, kan emang semua dia bergerak namanya juga perusahaan transnasional ya. Tapi pertanyaannya menariknya begini. Saat ini kan kalau kita melihat ya, paling oke itu kan siapa yang bisa melawan Trump di dunia ini? Sulit sekali, ya kan? Sulit buat negara-negara yang seperti Indonesia ya mungkin seperti Indonesia itu sulit, sehingga ketika Trump menyodorkan proposal Board of Peace, ya mau nggak mau dengan kekuatan lobbynya, ya negara-negara itu akhirnya ikut ya dalam proposal itu, dan itu yang kemudian dijadikan Trump itu sandaran bahwa dia ingin mendamaikan dan lain sebagainya. Tapi ya menurut saya sulit untuk kemudian keluar dari pola Trump di dunia ini. Nah, menurut pandangan Mbak Dina itu gimana? Tapi kan yang jadi anggota di Board of Peace nggak semuanya ya? Iya. Banyak yang nggak mau juga tuh. Gitu. Banyak yang nggak mau. Malaysia nggak ya? Malaysia nggak. Ya artinya benar nggak terpaksa gitu. Apakah betul-betul terpaksa gitu kan? Apakah betul-betul nggak ada
cara lain untuk bilang tidak mau gitu kan. Terus kalau misalnya nih, ya tapi kan nanti ditekan ini itu, loh. Jadi sebenarnya kalau kita gini ya, sebenarnya Indonesia itu bergantung pada Amerika atau Amerika bergantung pada Indonesia, atau sebenarnya dua pihak saling membutuhkan. Ketika kedua pihak saling membutuhkan, kenapa kita harus ngalah terus gitu loh? Iya kan? Benar. Apa betul kita jadi gini, kalau sampai ada pernyataan kayak gitu ya berarti kan kita mengakui kita ini betul-betul bergantung sama Amerika kan? Pasti nggak mau pemerintah, bener nih pemerintah, apakah kita tuh negara yang sangat bergantung sama Amerika? Pasti enggak jawabannya kan? Enggak, kita ini negara besar, emang bener kita negara besar dan kita tuh punya pasar yang besar kan gitu ya. Kita sebenarnya ukuran ekonomi kita gitu besar kan? Artinya kita tuh sebenarnya punya daya tawar sebenarnya. Jadi tidak harus masuk ke BOP ya sebenarnya. Iya. Kalau saya pikir ini kayak path dependence ya. Jadi kayak istilahnya itu path dependence itu kebergantungan. Jadi jalan yang diambil karena sudah terlanjur gitu loh. Tapi mungkin ini kali memang belakangan pemerintah nih seneng banget ikut forum-forum baru gitu. Kesana kemari ya kan, dan mungkin ini mungkin ini bisa dianggap masuk ke forum ini, apalagi Amerika kan negara superpower ya. Ini dianggap bisa membuka celah ekonomi lah dalam pergaulan politik kita supaya kita lebih dikenal bla bla bla. Mungkin ada faktor pragmatis seperti itu, Bu. Iya mungkin aja, sangat mungkin seperti itu. Tapi juga kan, jadi kan gini. Kayaknya ada yang disembunyiin. Apa? Spill dengan bahasa halus. Ya pastilah ada ya yang namanya negara-negara besar itu dia punya kebiasaan untuk memberikan stick and carrot ya. Jadi ngasih tongkat, kalau nggak nurut dipukul nih sama tongkat gitu kan. Atau kalau nggak dibujuk dengan ngasih wortel gitu, istilahnya kayak gitu kan. Cuma sebuah negara itu juga kan dia punya nilai yang harusnya dipegang ya. Jadi yang namanya kebijakan luar negeri itu selalu dibangun di atas nilai. Nilai kita itu apa sebenarnya? Nah itu sudah ditetapkan di Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Nah kebijakan luar negeri yang baik itu harus selalu mengacu ke nilai. Nilai kita apa sih? Kita melawan penjajahan, kita menginginkan perdamaian dunia, itu kan nilai kan. Terus kita mengakui bahwa negara ini adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah itu nilai kita gitu loh. Sehingga kebijakan-kebijakan kita harusnya merujuk ke situ. Bahwa ada ditekan atau kadang-kadang dibujuk itu adalah situasi yang terjadi di sepanjang sejarah ya. Tapi ujian dari seorang pemimpin, ujian dari pemerintahan dari masa ke masa justru itu dengan cara apa dia menghadapi stick and carrot itu. Memang tujuannya selalu national interest, kepentingan nasional. Tapi kepentingan nasional itu juga ada dua. Ada yang tangible, ada yang intangible. Tangible itu kalau kita bicara soal keuntungan ekonomi, nanti tarifnya dikurangin gitu kan. Masuk itu barang. Tapi kan belum tentu juga apakah dengan tarif dikurangi ekonomi kita membaik, belum tentu juga. Atau hanya segelintir orang saja yang diuntungkan dengan tarif. Seringnya begitu tuh, Bu. Nah, sementara kalau yang intangible itu yang nilai tadi gitu loh. Ketika nilai kita itu dikorbankan gitu ya, kita tunduk, meskipun ngomong enggak kok kita enggak tunduk, tapi kan orang lain tunduk ya. Nah itu kan dari sisi pride kebangsaan, dari sisi kita tuh mau membangun nasionalisme bangsa loh. Anak-anak muda itu harusnya bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu kan membangun nilai kan. Kalau kita nggak mampu bertahan ya di hadapan strategi stick and carrot negara-negara besar ya, yang muncul adalah generasi yang lembek ya, takut. Apa itu yang mau kita wariskan kepada generasi kita yang berikutnya? Tapi gitu Mbak Dina, ini menarik ketika kemudian Pak Prabowo selepas dari kunjungan ke luar negeri ya, setelah BOP dan lain sebagainya, kembali ke dalam negeri, mengundang para menlu, wamenlu ya, yang tadinya kritis keras sekali, keras ya kan, setelah diundang keluar dari jamuan agak lebih bahasanya lebih lunak
ya. Bukannya kemudian setuju semuanya, tapi bahasanya lebih lunak bahwa Pak Prabowo ternyata realis, ya, melihat kepentingan nasional kita dan lain sebagainya. Menurut pandangan Mbak Dina, apa ya, di satu sisi kita dorong perdamaian di Gaza, ya, Palestina mendapatkan hak-haknya, tapi kan kita punya kepentingan nasional yang nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Ibaratnya ini Trump loh, ya, ini Trump yang bisa tiba-tiba menaikkan tarif, bisa kemudian menurunkan, ya, maksudnya biar cengli ya udahlah kita ikut, ya kan. Apalagi kemudian sebelum Indonesia ikut BOP kan Indonesia sudah ikut BRICS, itu kan ditentang banget tuh sama Trump. Nah, ini bagian dari bebas dan aktif, pola main dari Indonesia yang Indonesia menurut saya juga ya, ini oke juga nih Pak Prabowo dalam memainkan ini. Tapi menurut pandangan Mbak Dina gimana? Ya berlapis-lapis nih jawabannya. Menarik soalnya ini. Iya, balik lagi sih kalau dari sisi kepentingan nasional, itu kan kepentingan nasional ada dua. Yang mana nih kita akan mengejar masalah ekonomi saja dan melupakan nilai kita gitu kan. Nilai itu juga kepentingan nasional loh gitu kan. Itu. Yang kedua juga dari sisi ini ya, sebenarnya yang dimaksud kepentingan nasional itu kepentingan nasional itu sebenarnya di studi HI itu juga perdebatan panjang juga banget, ya. Sebenarnya kepentingan nasional itu kepentingan benar-benar nasional atau kepentingan elit. Nah, kayak gitu kan. Itu juga perlu dicek-cek lagi gitu. Dan kalau terkait ini ya, solusi yang realistis, kan ada yang ngomong kayak gitu. Ini satu-satunya solusi realistis. Saya pikir perlu kita kritisi lagi gitu ya. Yang namanya Pak Prabowo mengundang akademisi, mengundang ulama juga, saya pikir itu langkah yang baik. Ya, dialog itu pasti baik. Cuma kalau hasilnya adalah mengafirmasi atau mengendorse semua yang ditetapkan, tentu atau semua yang sudah diambil keputusan oleh pemerintah, tentu kalau saya sih bertanya-tanya ya, harusnya kan juga dikritisi. Nah, saya pikir mungkin pada saat bertemu kan itu proses orang perlu berpikir panjang dulu ya. Artinya saya tadi bilang juga, saya baca piagamnya itu juga bolak-balik gitu ya. Terus dicek lagi, dan saya pikir kan misalnya Muhammadiyah kemudian juga mengeluarkan pernyataan yang saya pikir bagus ya. Memang menerima beberapa alasan yang disampaikan oleh Pak Presiden, tapi juga menyarankan gitu ya, harusnya melakukan ini kalau tidak keluar gitu kan. Kalau tidak sudah sebaiknya keluar kan. Jadi dan itu kan muncul setelah diskusi ya. Jadi orang tuh perlu ngobrol dulu, berdiskusi panjang dulu, baru bisa memutuskan mana yang baik yang benar gitu ya. Istilahnya kayak gitu ya. Saya pikir tadi itu saya pakai istilah dependence itu maksudnya ini tuh ditelanjur tanda tangan. Ya kan? Jadi kayak ya dicari lagi ini alasannya gitu loh. Berarti dicari alasan yang paling rasional yang kemudian. Iya, saya khawatirnya seperti itu. Tapi menurut saya nih ya, kalau memang betul tujuan kita itu untuk Palestina. Oh ya, pertanyaan sebenarnya kenapa sih kita repot-repot ngebelain Palestina, ya mending belain mungkin UMKM gitu ya kan, membelain bisnismen dalam negeri kan gitu kan. Ada sejarahnya kan panjang. Nah, itu lagi Palestina itu, makanya ini yang saya pikir banyak terlewat ya dalam kajian soal Palestina. Orang ngelihat Palestina itu hanya sebagai korban penjajahan, harus kita kasihani. Ini kan sesama manusia. Orang nggak lihat bahwa ini adalah orang tidak melihat isu ini dari sisi ekonomi politik global. Kalau kita lihat makanya yang ada bukunya Anthony Lowenstein bagus banget, yang Palestina itu adalah laboratorium itu kan. Laboratorium apa? Uji coba senjata. Itu kan Israel melakukan uji coba senjata di situ, dan itu dijual di seluruh dunia. Terus kalau kita lihat yang tadi yang list perusahaan-perusahaan pendukung Israel yang disusun oleh Francesca Albanese itu kan ngambil uangnya di seluruh dunia. Artinya apa? Pilar-pilar yang mendukung Israel itu adalah pilar-pilar kapitalisme yang sama, yang juga melakukan pengerukan sumber daya alam di seluruh dunia. Nah, ketika kita cara pandangnya adalah
isu kapitalisme, isu imperialisme global, kita akan ngelihat Palestina itu bukan bukan korban yang sendirian. Sebenarnya banyak negara juga mengalami hal yang sama. Iya. Dijajah secara ekonomi gitu ya oleh aktor-aktor yang sama yang juga menjajah Palestina gitu. Venezuela juga kan korban juga tuh baru-baru ini tuh. Betul. Bahkan sampai presidennya diculik kan Iya. itu perlakuan yang enggak kita pikir lah sebelumnya Iya. ya. Dan kita tahu Venezuela kan pendukung Palestina banget ya. Oh iya. Dan presiden Venezuela baik dulu Chavez, Maduro itu mereka kan sosialisme ya, artinya berpikir kritisnya itu dari sisi kenapa sih kok mereka bela Palestina? Karena tahu masalah ekonomi politik global ini ya. Jadi iya kita korban dari aktor yang sama ini kan gitu kan. Nah, dengan cara itu sebenarnya dengan cara pandang seperti itu kita akan melihat bahwa Palestina itu adalah front terdepan perjuangan melawan kapitalisme global. Sementara Israel adalah benteng terdepannya kelompok kapitalisme global yang mengeruk kekayaan alam di seluruh dunia. Sehingga kita bela Palestina sebenarnya bela diri kita juga loh gitu kan. Makanya tadi nilai tadi ya. Nilai yang di Undang-Undang Dasar 45 kita itu adalah mewujudkan perdamaian dunia, melawan penjajahan. Nah itu kan sebenarnya idenya para pendiri bangsa yang melihat dunia itu terhubung satu sama lain gitu. Melawan penjajahan itu sebenarnya perjuangan bersama gitu. Dan bisa jadi kalau misalkan ada Palestina baru nanti kalau misalkan hal ini masih terus nggak diselesaikan. Iya. Kan kita lihat sekarang ketika Venezuela itu contoh kasus banget ketika Israel dibiarkan melanggar hukum internasional semaunya, akhirnya Amerika dengan berani juga kan ya udah terus ngurusin melakukan agresi ke Venezuela, terus mengancam siapa? Greenland, iya. Terus Kuba, Iran semuanya karena udah merasa kayaknya dunia internasional nyantai-nyantai aja tuh kita mau ngapain aja kan gitu kan. Jadi kita tuh kalau kita akan diam saja dan menganggap ini urusan non jauh di sana, mendingan ngurusin diri sendiri ya kita akan jadi korban berikutnya. Mbak Dina, ini menarik sekali nih. Ini saya jadi melihatnya bahwa board of peace ini bukan dimaknai sebagai mendorong solusi dua negara Palestina dan Israel, ya, tapi lebih kepada menjaga kepentingan nasional negara-negara yang ikut nih. Iya. Bisa dibilang seperti itu nggak? Si Trump itu waktu pidato, waktu peluncuran BOP itu ngomongnya gini, saya ini real estate sejati. Dan saya melihat Gaza ini potensi real estate-nya bagus, indah, akan dibangun ini. Apa maksudnya nggak ada gitu urusan Palestina di sini to set solution nggak ada. Jadi ya memang untuk kepentingan entah siapa, yang jelas kepentingan investor ya gitu ya. Jadi ketika istilahnya kepentingan nasional yang mana dulu nih gitu kan? Apakah kepentingan nasional Amerika? Enggak juga, karena kepentingan nasional para investor kan yang pengusaha real estate di situ ada Trump, Witkoff juga kan pengusaha real estate juga, Kushner juga dia pengusaha real estate juga. Terus belum investor-investor yang dari negara-negara teluk yang mau nanam saham di dan adanya sumbangan yang 17 triliun ya kalau dirupiahkan ya. 17 triliun ya. Oh Allah. Itu tuh gimana? Pernyataan resmi pejabat Amerika ya, ada berita saya lupa nama orangnya itu, tapi ada kalau dicari uang iuran tersebut yang 1 miliar US dollar itu akan digunakan untuk melucuti Hamas. Melucuti Hamas. Ada pernyataan itu. Saya taruh juga di Twitter saya. Jadi kan pertanyaannya gimana ya? Bahkan bukan hanya Hamas jangan-jangan ya. Jadi gini, Hamas itu salah apa enggak sebenarnya melakukan perlawanan? Harusnya sih tidak. Secara hukum internasional enggak salah. Resolusi nomor 37/43 tahun 1982 resolusi PBB mengatakan setiap bangsa yang sedang dijajah atau diduduki pihak lain berhak untuk melawan dengan cara apapun termasuk dengan perjuangan bersenjata.
Jadi nggak salah gitu, dan bahkan itu juga disampaikan oleh ini loh. Saya sampai satu-satunya pemimpin negara yang resmi ngomong di forum PBB itu perwakilannya China, kalau nggak salah duta besar Cina untuk PBB. Dia mengutip resolusi itu. Iya, jadi makanya kan sebenarnya pemerintah Indonesia juga nggak pernah menyalahkan kan. Iya, karena memang secara hukum internasional ya memang mereka ketika melawan nggak salah gitu kan. Tapi di BOP itu bukan BOP ya, maksud sebenarnya Dewan Eksekutif Gaza kan. BOP-nya sendiri nggak ngurusin Palestina. Di Dewan Eksekutif Gaza itu yang bagian dari BOP. Itu jadi lembaga di luar BOP sebenarnya kan. Dia itu mau bikin yang resort tadi, sama mau mendirikan International Stabilization Force, pasukan stabilisasi internasional. Tugasnya apa? Melucuti Hamas. Artinya kan melanggar resolusi yang tadi ya, kayak gitu kan. Nah, terus dana kita, dan kita juga katanya mau ngirim pasukan pula kan. Pasukan perdamaian. Yang dilucuti kenapa harus pejuang Palestina? Harusnya siapa yang dilucuti? Israel. Lah iya. Kenapa harus Palestina? Itu kan nggak logik ya gitu loh. Tapi gini Bu, kan ini sudah terlanjur lah ya. Kita ini sudah masuk, sudah tanda tangan, mungkin sudah OTW pengen bayar lah, atau udah bayar ya. Katanya boleh nyicil kan? Ya boleh nyicil, dan terakhir ini ada undangan. Ada undangan lagi dari Amerika Serikat terhadap presiden ya untuk datang ke sana. Nggak tahu itu gimana tanggapannya. Nah itu terkait itu juga dari kira-kira dan undangan tadi kan. Nah kira-kira kita ini harus seperti apa, dan batasan kita atau kontrol kita kepada itu pemerintah itu bagaimana Bu? Kan ini sudah terlanjur ya? Iya, jadi ini tuh sudah terlanjur. Terus juga kalau keluar juga serba salah juga. Saya pikir gitu ya buat pemerintah ya. Kalau saya ditanya ya keluar aja gitu kan. Kalau saya ditanya nih gitu kan. Tapi buat pemerintah mungkin ya tapi kan begini, tapi kan begitu. Kemudian juga diundang ke Amerika, sangat mungkin juga akan membicarakan soal masalah tarif juga gitu kan. Kalau menurut saya setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan apa yang dia bisa. Masyarakat sipil, saya, akademisi yang lain, aktivis-aktivis, ketika sudah mempelajari dengan baik dan saya sudah mempelajari dan saya menyatakan sebaiknya keluar gitu ya. Ya udah itu yang saya suarakan terus. Ormas-ormas ya silahkan berdiskusi masing-masing. Muhammadiyah saya pikir udah melakukan dengan sangat baik dan kemudian membuat pernyataan. Ormas-ormas juga bisa melakukan tugasnya untuk itu. Dan ini kan negara demokrasi ya. Artinya kita berhak untuk bersuara, dan saya pikir pemerintah pada akhirnya gitu ya, ketika suara memang semakin mengeras, semakin nyaring gitu ya, bahwa ini sebaiknya keluar ya, pemerintah biasanya ya ikut rakyat ya. Harapan saya sih seperti itu ya. Tapi kayaknya Mbak Dina kalau diundang ke istana bisa berubah juga nih. Saya harap enggak gitu. Saya harap enggak. Tapi kayaknya juga enggak bakal diundang karena udah tahu. Terakhir Mbak Dina, saya ingin tahu dong, kalau kemudian apa sih harapan dari aktivis pro Palestina ya? Apakah memang mendorong two state nation di kedua belah pihak, atau ada lagi harapannya, misalkan nggak bisa berdampingan, Palestina ya Palestina gitu loh. Jadi kan itu bukan tanahnya Israel, ya kan? Apa harapannya para pendukung Palestina? Saya pikir pada akhirnya itu akan diserahkan ke orang Palestina sendiri ya. Jadi gini, yang kita harapkan Palestina merdeka gitu ya. Tapi wilayahnya seperti apa itu pada akhirnya ya orang Palestina yang memutuskan gitu kan. Nah, orang Palestina sendiri itu kan memang saat ini
kalau dari sisi dari sisi Hamas sudah bilang oke, kalau komunitas internasional maunya kita cuma dikasih segini ya kita terima, yang penting gak dijajah, intinya gitulah. Otoritas Palestina juga sudah mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi realitasnya itu kan yang enggak mau ada negara Palestina kan Israel. Sementara pihak Palestina ya sudah, ini penjajah kalau mau ngambil tanah kami separuh oke, kita terima gitu kan. 50-50 ya. Yang penting kita jangan dijajah lagi, jangan diblokade lagi, jangan dibom lagi, kan itu yang diinginkan orang-orang Palestina. Sehingga pertanyaannya sebenarnya gimana caranya supaya Israel menghentikan semua ini. Nah, sebenarnya itu juga jawabannya sudah ditulis oleh Profesor Ilan Pappé di bukunya, judulnya itu On Palestine, dan di beberapa buku yang lain. Skenario yang bisa membuat Palestina merdeka adalah rezim Zionisnya tumbang. Selama rezim Zionisnya masih ada, nggak akan ada perubahan. Karena rezim Zionis dibangun sejak awal memang menginginkan seluruh tanah itu. Jadi pembicaraan two state solution itu sebenarnya hanya untuk mengulur waktu. Dan BOP bagian dari membantu itu gitu mengulur waktu itu. Iya. Jadi buat Israel sebenarnya, dan itu tuh mereka belak-belakan kok ngomongnya. Ini tolong ini negara-negara Arab nih bantulah saudaramu sesama Arab ini, tampung mereka semua di sana. Jadi mereka pengennya nggak ada orang Arab di tanah itu, seluruhnya jadi Israel. Dan memang itu yang diinginkan oleh Israel. Jadi pembicaraan soal two state itu sebenarnya kalau orang benar-benar ngecek gitu tuh bukan masalah Palestina mau atau nggak mau, atau aktivis pro Palestina mau atau nggak mau. Israelnya memang nggak mau ada Palestina di situ. Sementara kita ingin memperjuangkan ada Palestina itu punya negara yang merdeka kan gitu. Nah, sekarang skenario tadi yang tadi saya ceritakan itu ini juga penting juga, karena orang kadang-kadang ini harapannya di mana ya kan? Iya. Nah, itu Ilan Pappé itu udah nulis di bukunya, dan beberapa ini lain. Ilan Pappé itu padahal orang Israel sendiri lah. Ya. Tapi dia mengkritisi ya. Dia mengkritisi rezim Zionis ini karena menurutnya ini udah nggak masuk akal lagi gitu loh. Berarti orang Israel yang dapat hidayah ya. Iya. Jadi rezim Zionis itu memang harus tumbang supaya apa? Supaya bisa dibentuk pemerintahan baru bersama. Baik itu orang Israel atau orang Palestina. Jadi ada referendum bareng-bareng semua yang ada di tanah itu, dan orang-orang Palestina yang terusir semuanya pulang. Secara demografi yang menang siapa? Orang Palestina kan jumlahnya, dan namanya demokrasi kan, katanya demokrasi. Ya kalau demokrasi oke, semuanya referendum, dibentuk pemerintahan bersama dengan hak dan kewajiban yang sama, baik itu Yahudi, Kristen maupun Muslim gitu. Nah itu skenarionya. Sekarang gimana caranya supaya rezim Zionis ini tumbang? Ya mau nggak mau tadi lagi tekanan ekonomi ini itu mirip skenario dengan apartheid di Afrika Selatan. Dulu Afrika Selatan gimana caranya supaya orang kulit hitam akhirnya merdeka, ya artinya diperlakukan sama setara dengan orang kulit putih. Rezimnya dulu kan tumbang, dulu tumbangnya juga diboikot rame-rame kan di seluruh dunia. Dan ini tamparan BOP ini sebenarnya tamparan keras bagi PBB ya. Yang nggak punya taji untuk menyelesaikan ini. Karena struktur PBB kan juga bukan struktur yang demokratis. Problemnya sebenarnya di situ ya, karena ada hak veto itu. Veto. Udah semuanya setuju, tiba-tiba Amerika nggak mau, nggak jadi. Nah, makanya juga sebenarnya Bung Karno dari zaman dulu juga ini udah keluar kan dari PBB. Dan saya juga menyesalkan Rusia dan China diam aja. Lembek ya. Ya itu ya kan. Saya menyesalkan gitu. Pada akhirnya sih ya ideologi itu berperan ideologi. Jadi seberapa betul-betul membela kemanusiaan, kalau itu mau dipandang sebagai kemanusiaan, atau seberapa betul-betul melawan imperialisme global gitu kan, kalau sudut pandangnya ekonomi politik global. Ini yang saya pikir membedakan dengan Iran ya gitu ya. Ideologinya tuh betul-betul ideologi yang nggak bisa ditawar-tawar gitu ya. Jadi kalau membela
orang tertindas ya udah bela meskipun harus berkorban nyawa, ekonomi. Iya betul. Kalau Amerika yang terakhir itu yang resolusi 2803 tadi loh, kan itu sebenarnya nggak adil banget sebenarnya. Tapi kan karena tidak diveto, akhirnya jadi gitu kan. Orang-orang kan memang menyesalkan betul tadi Rusia sama Cina kenapa nggak veto gitu loh. Kalau diveto nggak jadi tuh, dan kalau itu nggak jadi disahkan, Trump nggak punya alasan bikin BOP versi dia gitu, iya kan? Tapi saya pikir misalnya kalau Rusia itu masih mikirin soal Ukraina gitu kan. Jadi ada konsesi yang diberikan. Ini Ukraina jangan bantu lagi nih gitu kan misalnya. Ya lagi-lagi kepentingan nasional bukan kepentingan dunia. Betul. Karena ideologi mereka Cina sama Rusia nggak bicara soal kemanusiaan tadi ya. Sebenarnya Indonesia sebenarnya kan bagus banget ideologi kita ya. Kita bagus ideologinya, cuman kadang politik dalam negerinya menarik banget dengan Mbak Dina kita panjang lebar. Oke, terima kasih Bu Dina yang sudah hadir dalam podcast kita. Semoga tidak kapok. Kita undang lagi di depan. Ini daging semua nih. Daging semua. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah tidak bosan melihat podcast kita. Kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Menyala.